Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanan Sunan Kalijaga dalam berdakwah atau syiar agama mengalami berbagai halangan dan rintangan, baik itu yang berasal dari manusia ataupun makhluk yang tak kasat mata. Kali ini akan kita bahas syiar Sunan Kalijaga di Yogyakarta, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Kasuran. Singkat cerita, ketika itu Sunan Kalijaga melakukan perjalanan. Beliau hendak melakukan syiar Islam di Yogyakarta. Dalam perjalanan beliau, Sunan Kalijaga melewati beberapa lembah dan sungai ataupun hutan. Sewaktu melewati hutan, beliau kemalaman, dan malam itu Sunan Kalijaga melewati daerah Dusun Jaron. Dan Sunan Kalijaga bermaksud menginap di salah satu warga di desa tersebut. Warga yang rumahnya ditumpangi menginap oleh Sunan Kalijaga bernama Janu. Sudah menjadi kebiasaan para waliullah apabila berhenti atau menginap di suatu daerah, pasti para waliullah termasuk Sunan Kalijaga pasti melakukan syiar Islam. Setelah sampai di rumah Janu, beliau dijamu oleh tuan rumah, makan dan minum, dan termasuk ngobrol dengan tuan rumah. Dan obrolan tersebut tentang iman dan ketakwaan seseorang. Setelah itu Sunan Kalijaga dipersilahkan untuk beristirahat oleh Janu sebagai tuan rumah. Dan kebetulan kala itu beliau disuruh tidur di atas kasur oleh Janu sebagai tanda hormat dalam menjamu tamu oleh Janu. Maka beristirahatlah beliau. Dan mampirnya Sunan Kalijaga di Desa Kasuran terjadi sekitar 600 tahun yang lalu. Sementara itu di Dusun Jaron ada seorang pertapa yang sangat sakti. Orang sakti tersebut bernama Sonco Ndalu. Sonco Ndalu adalah seorang ahli ilmu santet. Ilmu santet yang beliau kuasai adalah layar tujuh. Biasanya orang yang menguasai ilmu santet layar tujuh bisa mengirimkan santet tersebut berupa silet, paku, jarum, beling, dan benda-benda keras dan benda-benda mati lainnya. Dengan menggunakan jasa para jin, ilmu suket grinting kolonjono, biasanya santet ini menggunakan media boneka atau rumput kolonjono yang dibentuk seperti boneka. Dan apabila boneka tersebut dipanggang, orang yang dituju akan kepanasan. Apabila direndam, orang yang dituju akan kedinginan. Dan hal itulah yang terjadi pada Kanjeng Sunan Kalijogo di kala itu. Rumpanya Sonco Ndalu tidak suka dengan kehadiran Sunan Kalijaga. Pada malam harinya Sonco Ndalu menyantet Sunan Kalijaga yang sedang beristirahat di rumah Janu. Dan pertarungan pun terjadi. Sonco Ndalu mengirimkan santetnya ke Sunan Kalijaga, mulai dari beling, paku, silet, jarum, semuanya ilmunya dikerahkan untuk membunuh atau menyantet Sunan Kalijaga. Namun semuanya itu sia-sia karena Sunan Kalijaga adalah waliullah, maka akan selalu dalam lindungan Allah. Jadi semua barang-barang atau media santet yang dikirim oleh Sonco Ndalu gagal dan menjadi wujud nyata. Mulai dari paku, silet, beling, dan sebagainya, dan bertebaran di atas kasur yang dibuat istirahat oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Sedangkan media rumput kolonjono yang dibentuk seperti boneka tadi dipanggang dan direndam di air. Maka ketika itu badan Sunan Kalijaga terasa panas dan dingin seperti demam. Akan tetapi semua itu terjadi
hanya beberapa saat saja, karena Kanjeng Sunan Kalijaga bisa mengatasinya. Atas apa yang terjadi terhadap Sunan Kalijaga yang dilakukan oleh Son Condalu, beliau tidak membalasnya. Nah, itulah sifat-sifat para wali Allah yang patut kita teladani. Setelah kejadian-kejadian tadi di atas, maka Sunan Kalijaga memerintahkan kepada Janu untuk mengubur kasur itu beserta media-media santet yang di atas kasur agar dikubur juga. Kemudian makam tempat mengubur kasur tersebut oleh penduduk desa setempat dinamakan Mbah Kasur, dan makam Mbah Kasur hingga saat ini masih dan dirawat oleh penduduk setempat. Menurut Janu, Kanjeng Sunan Kalijaga berkata atau berpesan kepada warga setempat bahwa jangan tidur di atas kasur kalau ilmu beliau belum setara dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Hingga saat sekarang penduduk desa tersebut tidurnya tidak memakai kasur. Apabila ada yang melanggar, orang-orang yang melanggar tersebut bisa sakit, dan hingga saat ini penduduk desa Kasuran tetap memegang teguh larangan tersebut karena takut kena walat atau kualat. Sementara itu, nama Kasuran sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya kasoran, sedangkan kasoran yang berarti kekalahan. Nama desa Njaron diganti menjadi desa Kasuran. Hal tersebut terjadi setelah adanya perang gerilya yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, dan di dusun atau di daerah tersebut beliau mengalami kekalahan dan beliau bersembunyi di desa Njaron. Begitulah sejarah Sunan Kalijaga di desa Kasuran yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.